Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Noviantri dari kelas 6C dengan NPM 0321190017. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Pak Roy Effendi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat. Nah, di sini yang pertama ada sekolah atau identitas sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Babakan Madang. Yang kedua, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu saya menggunakan kelas 7 di semester 2, materi pokok surat pribadi dan surat dinas dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 40 menit. Lalu ada kompetensi inti. Ini selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Saya menggunakan di KD 3.13 yang isinya mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dengan IPK, yang pertama mengidentifikasi informasi dalam surat pribadi dan surat dinas. Lalu KD yang kedua di 4.13, yaitu menyimpulkan isi, kabar keperluan, permintaan, dan permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan IPK, yang pertama menyebutkan isi dalam surat pribadi dan surat dinas, yang kedua menyimpulkan isi dalam surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di materi ini. Yang pertama itu setelah menyimak PPT yang ditampilkan oleh guru, siswa kelas 7 dapat mengidentifikasi informasi dalam surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa kelas 7 dapat menyebutkan isi dan surat pribadi serta surat dinas. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, siswa kelas 7 dapat menyimpulkan isi dalam surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya ada nilai penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu ada 5. Yang pertama integritas dengan kejujuran, yang kedua gotong royong dan kerjasama, yang ketiga religius, beriman dan bertakwa, yang keempat nasionalisme, demokratis, dan yang terakhir kemandirian, yaitu disiplin. Lalu ada materi pembelajaran dengan materi pokok berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Dengan submateri ada 3. Yang pertama mengenal ciri surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua mengidentifikasi ciri surat dinas. Dan yang terakhir menyimpulkan isi surat dinas. Selanjutnya ada sumber dan bahan. Saya menggunakan buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 243 sampai dengan 253. Bahan yang saya gunakan yaitu lembar kerja peserta didik yang nanti akan saya lampirkan. Yang di sini lalu ada media dan alat. Media yang saya gunakan itu visual berbentuk PowerPoint dengan surat dinas cetak, lalu ada audio visual juga yang berbentuk video pembelajaran yang berada di YouTube. Saya di sini mencantumkan linknya. Yang kedua ada alat umum. Yang pertama papan tulis, spidol, laptop, serta proyektor. Kedua alat untuk per individu yaitu buku, pulpen, serta pensil. Selanjutnya ada strategi pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Strategi yang saya gunakan yaitu inquiry, pendekatan yang saya gunakan scientific, metode yang saya gunakan yaitu metode tanya-jawab, serta metode diskusi. Yang terakhir ada model, yaitu model Project Based Learning atau PJBL. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran.
Nah, kegiatan awal, sini guru memasuki ruang kelas dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Guru mengecek keadaan kelas dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Nah, hal yang nomor satu ini termasuk ke dalam communication di 4C. Yang kedua, di religius PPK. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran dan mengkondisikan ruang kelas dengan membuang sampah yang ada di sekitar. Itu termasuk ke dalam gotong royong. Selanjutnya, guru mengulas materi minggu lalu dan menanyakan beberapa materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan motivasi sebelum memulai pembelajaran. Lalu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan saat itu. Ini termasuk ke dalam communication dan collaboration di 4C. Dengan alokasi waktu yang saya gunakan 7 menit dalam kegiatan awal. Selanjutnya di kegiatan inti dengan mengamati, yang ketujuh itu peserta didik mengamati surat dinas cetak yang diperlihatkan oleh guru. Yang kedelapan, peserta didik mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, ini termasuk ke dalam TPACK. Dan yang kesembilan, guru menjelaskan materi surat pribadi dan surat dinas kepada peserta didik. Ada bagian menanya, peserta didik bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surat pribadi dan surat dinas. Yang ke-11, guru dan peserta didik saling memberikan tanggapan mengenai surat pribadi dan surat dinas yang sudah diperlihatkan. Selanjutnya ada menalar, guru menampilkan video cara membuat surat pribadi dan surat dinas itu termasuk ke dalam TPACK. Lalu guru meminta salah satu peserta didik untuk mendeskripsikan video yang sudah ditayangkan. Guru meminta peserta didik mengungkapkan informasi mengenai cara membuat surat pribadi dan surat dinas. Itu termasuk communication dan collaboration. Lalu juga ada mencoba, peserta didik di sini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD. Nah, guru menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya, serta peserta didik berdiskusi mengenai LKPD yang telah diberikan oleh guru. Itu termasuk ke dalam gotong royong PPK. Lalu terakhir ada mengomunikasikan. Peserta didik menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Peserta didik lain memberikan tanggapan atas hasil kerja temannya, dan kedua satu guru memberikan penguatan kepada hasil kerja peserta didik. Dan itu semua termasuk ke dalam collaboration di 4C. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan di kegiatan inti itu 18 menit. Selanjutnya ada kegiatan akhir, itu guru meminta peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Guru menyampaikan pada peserta didik untuk mengerjakan evaluasi yang tersedia pada link Quizizz. Nah, itu termasuk ke dalam tipe TPACK. Yang ke-24, guru memberikan latihan individu untuk dikerjakan di rumah dengan membuat surat dinas. Lalu guru memberikan apresiasi pada peserta didik yang telah aktif. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran serta meninggalkan kelas. Nah, di kegiatan akhir ini, saya menggunakan alokasi waktu 15 menit, karena di sini mungkin akan cukup panjang dikarenakan ada pengisian evaluasi yang berbentuk Quizizz. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, di sini ada aspek perilaku yang dinilai. Keterangannya BS itu berarti bekerja sama, JJ itu jujur, TJ itu tanggung jawab, DS disiplin, SJJ sangat jujur. Sini ada jumlah skor sikap dengan kode nilainya.
Nah, dengan catatan aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 itu sangat baik, 75 baik, 50 cukup, 25 kurang. Dan skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria. Lalu selanjutnya ada penilaian pengetahuan dengan soal ujian tulis. Nah, di sini ada aspek dan soal uji tulis. Yang pertama dengan pertanyaan, selain surat pribadi dan surat dinas, apa saja jenis surat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya mengungkapkan jawabannya. Dengan pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Lalu yang terakhir, jelaskan fungsi surat. Pedoman penskorannya, soal nomor 1, skor 30 jika penjelasan disampaikan secara lengkap. Skor 20 jika penjelasan disampaikan kurang lengkap, dan skor 10 jika penjelasan disampaikan tidak lengkap. Dengan soal nomor 2, skor 40 jika penjelasan disampaikan dengan benar dan lengkap. Skor 30 jika penjelasan disampaikan dengan benar tetapi kurang lengkap. Skor 20 jika salah satu penjelasan disampaikan dengan benar dan kurang lengkap. Yang terakhir, skor 10 jika penjelasan tidak benar. Soal nomor 3, skor 30 jika penjelasan disampaikan secara lengkap, skor 20 jika penjelasan disampaikan kurang lengkap, skor 10 jika penjelasan disampaikan tidak lengkap. Pengolahan skornya dengan skor maksimum 100, skor pemelahan siswa nomor 1 30, nomor 2 40, nomor 3 30. Jadi jumlah dari soal tersebut yaitu 100. Nilai yang diperoleh siswa yaitu 100. Penilaian keterampilan ada lembar pengamatan proses menulis surat dinas. Yang pertama 1, teknik penilaian. Yang kedua, teknik penilaian dengan menggunakan uji tes tulis. Yang kedua, instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Siswa diminta untuk membuat surat dinas. Nah, di sini bentuknya petunjuk penilaian. Nah, ini petunjuk penilaiannya. Yang pertama, bagaimana cara membuat surat dinas. Yang kedua, bagaimana menggunakan bahasa yang baik dalam isi surat dinas. Yang terakhir, sikap yang harus dilakukan setelah membuat surat dinas. Dengan pengolahan skor maksimum 100, skor pemulahan siswa 80, nilai keterampilan yang diperoleh siswa 80 kali 100. Selanjutnya ada daftar lampiran. Yang pertama di sini ada foto sampul sumber yang digunakan. Saya menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 7. Ini. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik. Saya membuat LKPD. Ada kelompok, nama anggota kelompok, lalu kelas. Dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi surat pribadi? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri surat pribadi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan surat dinas. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri surat dinas. Dan yang terakhir, jelaskan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Lalu ada jawabannya, saya membuat jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya ada rancangan PowerPoint teks atau media lainnya. Nah, di sini saya mencantumkan PowerPoint yang telah saya buat mengenai surat pribadi dan surat dinas. Saya mencantumkan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai, lalu pengertian surat pribadi dan surat dinas, ada ciri surat dinas, ciri-ciri surat dinas, lalu ciri-ciri surat pribadi, struktur surat dinas ada 12. Ini lanjutannya. Struktur surat pribadi. Lalu jenis-jenis surat dinas. Di sini saya cantumkan contoh surat dinas serta contoh surat pribadi.
Nah, lalu saya membuat kelompok di dalam kelas tersebut untuk mengerjakan LKPD yang tadi saya buat. Nah, berikut eh, lembar PowerPoint yang telah saya buat untuk pengajaran pada materi surat dinas dan surat pribadi. Selanjutnya ada foto alat yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini alat yang bersifat umum. Yang pertama ada papan tulis. Papan tulis akan saya gunakan di dalam kelas. Yang kedua ada laptop. Yang ketiga ada spidol. Dan yang keempat ada proyektor yang akan menyambungkan. Lalu ada juga alat bersifat individu, yaitu buku, pulpen, serta pensil. Nah, dengan denah duduk klasikal, sini ada papan tulis, meja guru, pintu masuk, dengan siswa 20 orang dalam kelas. 20 orang dalam. Selalu ada denah duduk kelompok dengan yang sama ini. Tetapi kursinya saya buat seperti ini. Kelompok 1. Saya buat dalam 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Satu kelompok itu saya buat 4 orang. Dengan jumlah siswa 20 orang. Nah, berikut ada tautan-tautan. Ini link Canva yang telah saya buat dalam PPT tadi. Lalu ada link kuisis untuk evaluasi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya ada materi surat pribadi dan surat debat, surat dinas. Ini materinya, dan saya sertakan contoh surat dinasnya. Mungkin cukup sekian pemaparan RPP yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.